Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah etika insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah etika insani, kuliah ke-8, Adabul Alim wal Muta'alim. Etika orang berilmu dan pencari ilmu. Ini etika orang belajar. Seorang yang berilmu harus terus belajar. Dan orang yang belajar juga nanti menjadi orang yang berilmu. Sehingga adabul alim wal muta'alim ini dimaksudkan adalah etika belajar. Adabul alim wal muta'alim ini adalah judul buku yang disusun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir tahun 1875 dan wafat tahun 1947. Beliau adalah kakeknya Gus Dur, kakeknya Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai anak, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan sama-sama kita ketahui, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah salah satu presiden Republik Indonesia. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah founding father-nya Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Buku Adabul Alim wal Muta'alim dimulai dengan kalimat pembuka sebagai berikut: Tauhid, syariat, dan akhlak. Sebagian ulama berpendapat bahwa tauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Barang siapa tidak beriman, maka berarti ia tidak bertauhid. Iman mengharuskan adanya syariat. Barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak beriman dan juga tidak bertauhid. Syariat mengharuskan adanya akhlak. Barang siapa yang tidak mempunyai akhlak, maka ia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Itu adalah kata pembuka dalam Adabul Alim wal Muta'alim. Dan dilanjutkan, karena pentingnya akhlak ini, sementara kriteria akhlak secara lebih rinci belumlah jelas. Dan seperti yang aku lihat, kebutuhan para pelajar kepada akhlak dan susahnya untuk selalu mengingatkan kesalahan akhlak mereka, maka aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri khususnya dan umumnya orang-orang yang lemah wawasan. Ulama dahulu seringkali memberi nasihat bukan hanya kepada orang-orang, tapi kepada diri sendiri. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari bicara seperti itu. Aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri khususnya dan umumnya orang-orang yang lemah wawasan. Ingat, dalam khutbah Jumat kita seringkali mendengar khatib mengatakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku ingatkan kepada kamu dan juga kepada saya untuk bertakwa kepada Allah.
hampir semua ulama-ulama dahulu kalau memberi nasihat bukan hanya untuk orang, tapi untuk pribadinya. Dan akhirnya mukaddimah itu ditutup dengan kalimat, semoga dengan risalah ini Allah memberikan manfaat dalam kehidupan ini dan setelah mati nanti. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang menguasai segala kebaikan. Di dalam Adabul Alim wal Muta'alim diangkat beberapa ayat suci Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Beberapa ayat diantaranya adalah Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang berilmu derajatnya tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya adalah innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi yang namanya ulama itu hanya takut kepada Allah. Kalau ada ulama atau ada seorang yang berilmu masih takut akan kegagalan, masih takut akan tidak sukses, masih takut akan jabatannya turun, masih takut reputasinya turun, itu bukan ulama. Kalau ulama hanya takut kepada Allah dan yakin Allah menjaganya. Beberapa hadis juga diangkat dan salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata allama khairon au yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajin tamin." Barang siapa yang berangkat pergi di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji. Jadi orang yang datang ke masjid semata-mata untuk belajar dan semata-mata untuk mengajar, pahalanya sama seperti orang pergi haji. Hadis lainnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ubidallahu bisai'in afdalu min faqihi fid din wali faqihin wahidin asaddu ala syaitani min alfi abida." Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari orang yang memahami ilmunya, karena sesungguhnya satu orang yang ahli atau berilmu akan lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ada satu cerita dahulu ini. Suatu ketika setan mau masuk masjid, mau menggoda orang yang sholat, tapi tidak jadi masuk masjid karena ada orang pinter sedang tidur. Itu orang pinternya sedang tidur, apalagi orang pinternya nggak tidur. Setelah Quran dan hadis Nabi diambil dari para sahabat, keutamaan ilmu diantaranya adalah Ibnu Al-Jubair pernah berkata bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku.
Ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan. Karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi penghias. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Ia berkata, pelajarilah ilmu pengetahuan, karena mempelajarinya adalah sesuatu kebajikan. Mencarinya adalah ibadah. Mendiskusikannya adalah tasbih. Membahasnya adalah jihad. Menyerahkannya adalah upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sodakoh. Bagian apapun dari ilmu itu positif. Imam Syafi'i radhiyallahu ans telah berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan sebagai wali Allah, niscaya Allah tidak akan mempunyai seorang wali. Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu an berkata, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seseorang yang menganggap bahwa dirinya pandai, maka ia benar-benar telah bodoh. Imam Waqi berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan orang alim sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengarkan orang yang sebanding dengannya, dan mau mendengar orang yang lebih muda daripadanya. Dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Ini ada hadis Nabi, peringatan untuk orang-orang yang menuntut ilmu harus fokus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man tolabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu nar. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan maksud untuk bisa mendebat ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau agar menarik perhatian yang lainnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Akhlak pencari ilmu. 1. Harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur menipu, kotor, penuh rasa dendam, hasud, keyakinan yang tidak baik, dan budi pekerti yang tidak baik. 2. Memperbaiki niat dalam mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkannya, menghidupkan syariat, menerangi hati, menghiasi batin,
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, misalnya menjadi pemimpin, mencari jabatan, harta benda, mengalahkan saingan, dihormati masyarakat, dan sebagainya. Ketiga, bersegera, tidak menunda-nunda belajar. Keempat, qanaah, tidak banyak keinginan dan angan-angan. Kelima, bisa membagi waktu dan memanfaatkan waktu. Keenam, mempersedikit makan dan minum. 7, wira, menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak harga diri, serta berhati-hati dalam setiap keadaan, memperhatikan kehalalan makanannya. Kedelapan, berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikiran. Kesembilan, tidak tenggelam dalam pergaulan, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Proses berilmu yang keliru. Hasan Al-Basri telah berkata, siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian ia ditanya, apa yang dimaksud dengan hati yang mati? Ia menjawab, matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan-perbuatan akhirat. Waktu dan tempat ideal. Waktu sahur, menghafalkan. Waktu pagi, membahas. Waktu siang, menulis. Waktu malam, mengulang dan mengingat. Tempat yang paling baik di dalam kamar, dan setiap tempat yang jauh dari perkara-perkara yang bisa membuat lupa. Ini adalah akhlak kepada guru. 1. Bersungguh-sungguh dan hati-hati dalam memilih guru sesuai dalam bidangnya, kasih sayang, menjaga muruah dan bagus metode pengajarannya. Kedua, patuh terhadap gurunya dan tidak keluar dari nasihat dan aturannya. 3. Memuliakan dan menghormati guru. Keempat, berbudi pekerti yang baik di hadapan guru. Kelima, selalu mendoakan kepada gurunya, baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal dunia. Keenam, mengekang diri, sabar tatkala hati seorang guru sedang gundah gulana, sedang marah, murka, atau budi pekerti, perilaku yang kurang bisa diterima. Ini akhlak kepada ilmu atau pelajaran. 1. Mendahulukan ilmu yang sifatnya fardu ain. Kedua, mempelajari ilmu-ilmu yang memperkuat keyakinan atau i'tikad. Ketiga, tidak terjebak pembahasan hal-hal khilafiyah karena akan membuat hatinya bingung dan membuat akal pikiran tidak tenang. Keempat, sebelum menghafal, hendaknya mentasbihkan terlebih dahulu kepada ahlinya. Kelima, hendaknya berangkat lebih awal dalam menuntut ilmu. Keenam, setelah menguasai materi-materi dasar, barulah membahas materi-materi lanjutan. Ketujuh, harus tekun dan istiqomah. Kedelapan, memberikan penghormatan dan memuliakan guru saat bertemu atau berpisah dengan guru. 9, saat tidak paham, hendaknya tidak malu dan bertanya secara benar dengan menggunakan bahasa yang lembut dan sopan. Dalam sistem sorongan, suatu metode belajar dengan maju satu persatu dan langsung disimak dan diperhatikan oleh ustadznya, maka ia harus menunggu gilirannya dengan tertib.
Ke-11, menjaga kesopanan di hadapan ustadz ketika mengikuti kegiatan belajar dan juga harus memperhatikan kebiasaan tradisi yang selama ini diterapkan oleh ustadz dalam mengajar. 12, tidak berpindah pada pelajaran yang lain sebelum pelajaran yang pertama bisa dipahami dengan baik. Tidak boleh pindah baik dari negara ke negara yang lain atau dari satu madrasah ke madrasah yang lain kecuali darurat dan ada keperluan yang sangat mendesak. Ke-13, bersemangat dalam menggapai kesuksesan dengan diwujudkan pada kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat serta berpaling dari keresahan yang mengganggu. Akhlak guru. 1, muraqabah. 2, khauf. 3, tenang, khusyuk dan tawadu. 4, wira. 5, bersandar hanya kepada Allah. 6, tidak mengejar keuntungan yang bersifat duniawi. 7, tidak mengistimewakan murid karena anak pengusaha misalnya. 8, juhud. 9, menjauhkan diri dari perilaku rendah. 10, menjauhkan diri dari tempat-tempat kotor, tempat maksiat. 11, beramal dengan memperhatikan syiar Islam dan jahir-jahir hukum. 12, bertindak dengan dasar kesunahan dan kemaslahatan. 13, bergaul dengan akhlak yang baik. 14, membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak yang jelek. 15, selalu bersemangat dalam mengembangkan ilmu. 16, mengambil pelajaran hikmah dari siapapun. 17, membiasakan diri menyusun atau merangkum kitab. Akhlak guru terhadap murid. 1, mengajar dan mendidik dengan mengharap ridha Allah, bermaksud untuk menyebarkan ilmu dan melaksanakan syariat dan mempertahankan kebenaran dan keadilan dan melestarikan kebaikan umat dengan memperbanyak para ilmuwan dan mengharapkan pahala dari orang yang menyelesaikan belajarnya. 2, tidak enggan untuk mengajar muridnya karena tidak ikhlasnya niat muridnya itu. 3, mencintai ilmu, mencari ilmu, dan pencari ilmu. 4, mempermudah murid dalam menyampaikan materi. 5, bersungguh-sungguh dalam pengajaran dan memberi kepahaman, tidak berlebihan, memberatkan hati dan yang melampaui batas kemampuan. 6, meminta murid untuk senantiasa mengulangi hafalannya dan menguji hafalannya yang telah lalu. 7, apabila murid melakukan sesuatu yang belum waktunya dan mengkhawatirkan, maka dinasehati dengan lemah lembut. 8, tidak menampakkan, menonjolkan pelajar di hadapan kawan-kawan lainnya. 9, rendah hati dan lemah lembut kepada para santri. Akhlak guru terhadap murid yang berikutnya adalah ke-10, membiasakan mengucapkan salam, berbicara yang baik, kasih sayang, tolong menolong, berbakti dan bertakwa. 11, berusaha untuk senantiasa memperbaiki murid-murid dengan perhatiannya, membantunya dengan sekuat tenaga. 12, apabila pelajar tidak masuk lebih dari biasanya, maka hendaknya ditanyakan keadaannya kepada kawan yang biasa bersamanya
Apabila tidak tahu, maka mengutus kawannya atau datangilah sendiri, karena itulah yang lebih utama. Ke-13, memanggilnya dengan nama yang baik. Akhlak terhadap buku. 1. Berusaha dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkannya. Kedua, meminjamkan buku kepada orang yang tidak menyebabkan buku tersebut rusak, dan sebaiknya bagi orang yang dipinjami berterima kasih kepada orang yang meminjami tersebut. Ketiga, jika kita menyalin dari buku tersebut atau mutolaah, membaca ulang, maka janganlah meletakkan dalam tanah dalam keadaan terbentang atau terbuka. Keempat, teliti dan jeli dalam membeli buku. Kelima, apabila menyalin sesuatu berupa ilmu pengetahuan syariat, maka sebaiknya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Demikianlah kuliah kita yang ke-8, kuliah etika insani. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.